Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dalam program Mimbar Gemar online GSJA Peniel Surabaya dan GSJA Anugerah Kemendung. Hari ini Jumat 20 Juni 2025. Kita akan bersama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Yakobus pasal yang pertama ayat yang kedua sampai dengan yang ketiga. Yakobus pasal yang pertama ayat yang kedua sampai dengan yang ketiga yang menyatakan iman dan hikmat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Demikian pembacaan firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, surat Yakobus ini ditulis oleh Yakobus, saudara Tuhan Yesus, yang adalah salah satu pemimpin gereja di Yerusalem. Kita bisa melihatnya, membacanya di dalam Kisah Para Rasul 15 ayat yang ke-13. Surat Yakobus ini ditulis kepada orang-orang Kristen Yahudi, yaitu ke-12 suku Israel yang ada di perantauan. Kita bisa baca di dalam Yakobus pasal yang pertama, ayat yang pertama, saya akan membacakannya. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus, kepada ke-12 suku di perantauan. Orang-orang Kristen Yahudi tersebar karena mereka sedang menghadapi berbagai tantangan, termasuk penganiayaan, kemiskinan, dan ketidakadilan, khususnya setelah kematian Stefanus. Kita bisa baca di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-8 ayat yang pertama. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Orang-orang Kristen Yahudi tersebar karena mereka sedang menghadapi berbagai tantangan, termasuk penganiayaan, kemiskinan, dan ketidakadilan. Surat ini ditulis untuk menguatkan orang-orang Kristen Yahudi yang mengalami penderitaan untuk hidup dengan iman dan bertanggung jawab. Yakobus juga menekankan bahwa iman yang sejati harus tampak dalam tindakan nyata, termasuk cara menghadapi penderitaan itu. Dalam ayat yang kedua pembacaan kita tadi, Yakobus pembacaan tadi dikatakan kita harus berbahagia ketika mengalami berbagai pencobaan. Ayat ini sangat bertentangan dengan pemahaman dunia
atau kehidupan yang diinginkan oleh setiap orang. Kehidupan dunia atau pemahaman dunia menginginkan terhindar dari penderitaan. Setiap orang menginginkan terhindar dari penderitaan, penindasan, atau pergumulan. Hidup bahagia adalah hidup tanpa penderitaan atau pergumulan. Hidup mulus, enak, tanpa tekanan. Semua tercukupi dan tersedia. Hidup bebas, bisa memenuhi segala kebutuhan dan keinginan tanpa kekurangan. Tetapi pemahaman iman orang percaya atau orang beriman justru sebaliknya. Harus menghadapi penderitaan dengan sukacita karena di dalamnya ada tujuan ilahi. Dikatakan, anggaplah suatu kebahagiaan. Bukan berarti senang secara emosional, tetapi merupakan sikap rohani yang menganggap penderitaan atau pergumulan itu sebagai kesempatan setiap orang beriman untuk bertumbuh dalam pengenalan dan iman kepada Yesus Kristus, dan juga pencobaan merupakan alat Tuhan untuk membentuk sesuatu yang baik dalam hidup orang-orang percaya. Ayat yang ketiga, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pencobaan terjadi untuk menguji iman anak-anak Tuhan, dan setiap orang percaya yang bertahan dalam ujian akan menghasilkan ketekunan, yaitu kekuatan untuk tetap setia kepada Tuhan dalam situasi sesulit apapun. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seperti pada waktu kita sekolah dulu, untuk kita bisa naik kelas, kita harus menghadapi ujian. Untuk bisa naik kelas atau lulus dengan nilai yang memuaskan, kita harus belajar dengan tekun, belajar dengan sungguh-sungguh. Kita berusaha semaksimal mungkin agar nantinya kita bisa naik ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, atau mungkin kita bisa naik dengan nilai yang memuaskan atau mendapat juara, dan itu bisa kita raih tadi seperti yang saya katakan, ketika kita dengan sungguh-sungguh, dengan tekun belajar. Bahkan mungkin ketika malam kita sudah belajar, pagi kita bangun pagi, sebelum berangkat ke sekolah kita membuka pelajaran lagi, supaya kita bisa menjawab soal-soal yang akan diberikan di dalam ujian nantinya, dan kita memperoleh nilai yang memuaskan, dan kita bisa naik kelas dan menjadi juara.
Demikian juga dengan hidup beriman kita. Hendaknya ketekunan itu menjadi karakter atau gaya hidup kita, supaya membawa iman kita semakin dewasa dan utuh secara rohani. Oleh karena itu, dalam setiap penderitaan kita harus tetap bersyukur. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, dalam ayat yang pertama dikatakan berbagai-bagai pencobaan, berarti berbagai macam pencobaan yang kita hadapi. Kita harus tetap kuat, tekun, tetap bersyukur apapun yang kita hadapi. Dan biarlah kita menjadikan pencobaan atau penderitaan, pergumulan apapun itu sebagai tempat kita berlatih untuk memperkuat iman dan mengenal Tuhan dengan benar, dan kita menjadi orang yang tahan uji. Karena iman yang tidak diuji adalah iman yang rapuh, tetapi iman yang diuji adalah iman yang murni, iman yang bertumbuh, dan iman yang sempurna. Sebagai ayat pendukung dan ayat penutup pada renungan kita melihat dalam Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-12 yang menyatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Demikian kebenaran firman Tuhan, dan biarlah firman ini memberkati kita semua. Terpujilah Kristus. Haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini. Biarlah firman-Mu menguatkan iman percaya kepada kami ketika kami menghadapi berbagai tantangan, pergumulan, penderitaan di dalam hidup kami. Tidak menyurutkan iman kami kepadamu, melainkan Tuhan, penderitaan, pergumulan apapun yang terjadi merupakan tempat kami berlatih untuk kami bertahan, dan kami semakin beriman, iman kami semakin nyata di dalam Engkau, dan kami semakin naik level ya Bapa, dan semakin mengasihi Engkau di dalam segenap kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk tetap taat dan setia kepadamu. Biarlah melalui kuasa Roh Kudus-Mu Engkau memberi kemampuan kepada kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan kami menyerahkan aktivitas kami sepanjang hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu, mulai dari pagi, siang, hingga malam nanti. Biarlah kasih penyertaan Tuhan ada dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu yang kekasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Salam bergemar.